akhir wa yu'dhim lahu ajra. Allah akan membesarkan, meninggikan, mengagungkan pahala dari setiap amal ibadahnya, yaitu Allah sebagaimana janjinya akan memasukkan orang-orang yang bertakwa ini ke dalam surganya, yaitu balasan yang sungguh sangat agung yang tidak tergambar dan terlukiskan ataupun disepadankan dengan segala kenikmatan yang ada di muka bumi ini. Jamaah salat istisqa, mari kita perbanyak istighfar kepada Allah, karena ternyata kita bukanlah orang-orang yang layak disebut orang yang bertakwa tadi. Kita bukanlah orang-orang yang pantas untuk mendapatkan itu semua. Namun ternyata jamaah, saat ini kita sedang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adanya bencana alam, adanya musibah, adanya wabah yang saat ini sedang merampak. Kita semuanya sedang merasakan, dan ini kita lebih rasakan akhir-akhir ini, di mana ada institusi lembaga resmi yang itu merupakan sesuatu yang harus kita taati, yaitu sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri. Ulul amri yang memerintahkan kita, pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia Pusat, telah menginstruksikan, disebarkan itu berita, disebarkan itu instruksi agar kaum muslimin melakukan sholat, melakukan kunut nazilah di setiap akhir sholat, yaitu doa agar kita dijauhkan dari segala bencana alam, doa untuk menolak bala, dan doa agar segera musibah yang sedang melanda ini segera dihentikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan redaksi doa kunut nazilah, Allahumma dfa'anna al-ghala wal wara wal wasya wal zalazil wal mihal, dan seterusnya. Kemudian tidak ketinggalan Dewan Masjid Indonesia Pusat juga menganjurkan hal yang mirip, hal yang sama, di mana setiap pengurus masjid dan jamaahnya dianjurkan dengan berbagai hal agar kita menjaga kesehatan, kebersihan, agar tidak terjangkit yang namanya wabah, virus, penyakit corona dan lain sebagainya. Dan yang terbaru, Wali Kota Batam menginstruksikan, mengharapkan kerjasama kaum muslimin. Saat ini Kota Batam, menurut penelitian dari para pakar, ketersediaan air minum sungguh sangat terbatas dan diambang kekurangan yang sangat kritis. Oleh karena itu, kalaulah musibah di mana Allah menahan air hujannya di Kota Batam ini, apabila tidak segera diturunkan air hujan, maka ketersediaan air minum, air bersih di Kota Batam ini juga sangat mengkhawatirkan. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Jamaah, mari kita tundukkan kepala kita. Kita sadari bahwa kita adalah pelaku-pelaku dosa. Rasulullah bersabda, kullu bani Adam khata'u. Setiap anak cucu Adam, termasuk kita pada hari ini, adalah anak cucu Adam, al-khata'un, yang merupakan pelaku-pelaku dosa, pelaku-pelaku maksiat. Maka khairul khata'in, sebaik-baik pelaku maksiat adalah at-tawwabun, mereka yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa yang telah kita perbuat. Jangan kita merasa suci, jangan kita merasa telah bersih dari dosa. Seorang istri yang tentu setiap hari memiliki tugas dan kewajiban mengabdikan diri, melayani suaminya, itu tentu dari bangun tidur sampai tidur kembali, di situ ada potensi-potensi dosa. Seorang suami pun demikian, sebagai kepala rumah tangga yang menjadi imam, yang menjadi pemimpin di tengah-tengah rumah tangganya, sejak bangun tidur sampai tidur kembali, itu juga ada potensi melakukan perbuatan dosa dan maksiat, di mana hak istri dan anak-anaknya kurang terpenuhi dan lain sebagainya. Lebih jauh dari itu, kita para pemimpin, seorang imam masjid, seorang khatib,
seorang kepala instansi dan lain sebagainya, itu juga berpotensi melakukan hal-hal yang sifatnya maksiat kepada Allah, di mana hak-hak pegawainya, hak-hak anggotanya, hak jamaahnya belum terpenuhi. Itulah barangkali inti daripada kita duduk tafakur pada pagi hari ini, untuk meminta ampun kepada Allah, untuk meminta ampun atas segala dosa-dosa kita, sehingga Allah akan menurunkan apa yang selama ini masih Allah tahan, yaitu air hujan dari langit. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Jamaah salat istisqa rahimakumullah. Sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu suatu ketika meriwayatkan bahwa Rasulullah tiba-tiba membalikkan badan beliau dan menghadap kepada kami kaum muhajirin waktu itu. Rasulullah bersabda, "Ya ma'asyaral muhajirin, khamsun idza tulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhu." Rasulullah bersabda, "Wahai sahabat-sahabat muhajirin, semoga kalian dilindungi dari 5 hal yang semoga Allah menjauhkan kalian dari 5 hal ini. Ketika 5 hal ini terjadi di antara kalian, menjadi ujian bagi kalian, dan kalian mungkin menjadi pelaku-pelakunya, maka Allah akan memberikan 5 hal yang sangat menakutkan dan dihindari, ditakuti oleh setiap manusia, karena itu disebut dengan musibah atau bencana. Yang pertama, lam tadhhar al-fahishatu fi qaumin qam hatta yu'linu biha. Tidaklah terjadi kemaksiatan berupa perbuatan zina. Perbuatan zina yang dilakukan secara terbuka, bahkan secara terang-terang, bahkan mungkin diviralkan. Jamaah, apakah itu hari ini sudah terjadi? Jawabannya sudah terjadi. Begitu sering kita mendengar atau bahkan tak sengaja kita melihat ada adegan-adegan yang terlarang, perbuatan zina yang diviralkan oleh tangan-tangan tidak bertanggung jawab. Ketika sudah terjadi perbuatan zina yang secara terang-terangan ini, maka Allah akan memberikan ujian kepada kita manusia. Kata Rasulullah, "Illa fasha fihi mutta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madat." Ketika perbuatan zina, perbuatan maksiat yang sudah didohirkan, dilakukan secara terbuka, bahkan diviralkan, ini terjadi tengah-tengah manusia, maka Allah kemudian akan menciptakan sebuah wabah yang merajalela, wajah yang merebak, musibah yang begitu luar biasa, yang itu sangat menakutkan dan sangat menyakitkan. Dan itu akan terjadi ketika perbuatan zina merajalela di tengah-tengah masyarakat. Itulah kenapa jamaah kita berkumpul siang hari ini, barangkali kita termasuk bagian mereka yang melakukan perbuatan zina ataupun menyebarkannya. Maka bertaubatlah kepada Allah. Mari kita bertaubat kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan dosa para pelaku-pelaku zina ini. Semoga Allah sadarkan, karena begitu luar biasanya akibat dari perbuatan zina, yaitu merebaknya musibah, wabah dan lain sebagainya. Adanya virus corona yang sungguh menakutkan. Bahkan di berbagai belahan dunia sudah terjadi hal-hal yang selama ini tidak pernah terjadi. Selama ini kaum muslimin ibadah umrah, ibadah haji, mengunjungi haramain, ziarah makam Rasulullah begitu bebas. Yang penting memiliki biaya, yang penting persyaratan administrasi terpenuhi, ia boleh masuk keluar kota Makkah dan Madinah. Hari ini terpaksa itu di stop sementara. Karena apa? Karena pemerintah atau Emirat Saudi Arabia tidak menginginkan terjadi penyebaran virus yang terjadi di kota suci tersebut. Maka ini sebuah berita yang sungguh sangat menyesakkan dada, diakibatkan tidak lain karena Allah sedang memberikan musibah kepada umat manusia. Kemudian di belahan bumi yang lain ada bahkan tidak hanya rakyat atau rakyat jelata,
yang terjangkit penyakit. Bahkan seorang wakil presiden pun pejabat publik juga terjangkit virus corona. Mudah-mudahan Allah menjaga kita bangsa Indonesia, semoga wabah tersebut tidak terjangkit, tidak merebak sampai ke tanah air kita ini. Untuk itu kita perbanyak istighfar, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Kemudian jamaah, Rasulullah melanjutkan sabdanya, tidak terjadi musibah bala bencana tersebut kalaulah tidak terjadi beberapa hal di bawah ini. Walam yanqusul mikyala wal mizan. Apabila sudah terjadi di mana kebanyakan manusia sudah mulai tidak aman, para pedagang sudah dengan mudahnya mengurangi timbangan, mengurangi takaran, sudah tidak jujur lagi. Illa uhidu bisinina wa syiddatil mu'nati wa juris sultani alaihim. Ketika terjadi seperti itu, maka akan terjadi musibah di mana para pejabat berlaku langit. Orang-orang sudah tidak lagi peduli dengan hak-hak sesamanya, saling mengambil hak, saling mendolimi, dan yang paling parah, tatkala mereka yang memiliki kekuasaan kemudian menjelma menjadi makhluk-makhluk yang berbuat dolim, menguasai manusia, yaitu melakukan hal-hal yang semena-mena. Namun alhamdulillah bahwa hari ini kita masih terjauhkan dari hal tersebut. Kita masih memiliki pemimpin yang adil, pemimpin yang menyayangi rakyatnya, pemimpin yang peduli dengan dakwah Islam, pemimpin yang peduli dengan izin Islam wal muslimin. Kita doakan para pemimpin kita hari ini, semoga Allah panjangkan umurnya, semoga Allah mudahkan urusan-urusannya, semoga Allah jaga diri dan keluarganya untuk memimpin kita warga Kota Batam menjadi masyarakat bandar dunia yang madan. Kemudian yang ketiga, walam yamna'u zakata amwalihi. Ketika terjadi di mana orang sudah tidak lagi mengeluarkan zakatnya atau mengeluarkan zakat, tetapi ukurannya sudah tidak melakukan kriteria standar, yaitu berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Ada undang-undang mengenai zakat, ada badan ambil zakat, ada lembaga ambil zakat, itu dianggap sepele, dianggap tidak penting. Mereka memang melakukan zakat, tetapi zakatnya berdasarkan hitungan pribadi. Terjadi di mana zakat tidak ditunaikan secara semestinya, maka apa yang terjadi? Illa mu'il qatra minas sama walaulal bahaim lam yumtar. Ketika zakat sudah tidak ditunaikan, maka Allah akan menimpangkan di mana disebut dengan mu'il qatra minas sama. Allah menahan air hujan dari langit. Allah tidak menurunkan hujan sehingga terjadilah musibah. Sudah mulai ada informasi kekurangan stok air bersih. Sudah mulai tanaman-tanaman lain. Sudah mulai ada informasi hewan-hewan ternak yang dimana kita mengharapkan penghasilan, penghidupan dari hewan ternak yang kita pelihara, dari susunya, dari telurnya, dari dagingnya. Itu semua diakibatkan sudah berkurangnya sumber mineral, yaitu air hujan dari langit. Maka jamaah sekalian, kalaulah hari ini sedang terjadi di mana Allah menahan air hujan, beberapa hari yang lalu kita sudah minta hujan, Allah sudah menurunkan, tetapi begitu amat sangat sedikit. Mungkin barangkali kita termasuk hamba-hamba Allah yang berperan untuk mengetuk pintu langit. Allah menurunkan air hujannya dengan banyak bertaubat. Bagi kita yang sudah memiliki harta benda yang Allah titipkan kepada kita, mari kita tingkatkan kesadaran agar kita mengeluarkan zakatnya. Meskipun zakat itu tidak harus dikeluarkan sekarang, tetapi setidaknya kesadaran agar kita berniat akan bertaubat kepada Allah, mengeluarkan zakatnya sesuai dengan ketentuan yang telah disyariatkan. Kemudian yang keempat, walam yanqulu ahdallah wa ahda rasulih. Tidaklah menyelisihi atau melanggar perjanjian dengan Allah dan Rasulnya, kecuali sallallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'da ma fi aydihim. Ketika terjadi di mana kebanyakan manusia sudah melanggar, sudah menyelisihi janji-janjinya kepada Allah dan Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum.
Kita orang-orang beriman diperintahkan untuk mengikuti, mentaati Allah, mentaati dan mengikuti Rasulullah dan ulil amri. Ketika itu terjadi di mana umat manusia sudah membangkang, sudah melanggar aturan-aturan Allah. Allah dalam firman yang lain menyatakan, "Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati 'amma." Orang-orang yang menyelisihi, mengingkari, bergeser dari apa yang Allah perintahkan, ajaran Allah diselisihinya, ajaran Allah dinafikannya, maka fa inna lahu ma'isatan dhanka. Allah akan menguji dan menyiksanya di dunia ini, yaitu ma'isatan dhanka, dengan kehidupan yang serba sempit. Wa man a'rada an dzikri fa innahu ma'isatan dhanka. Bahkan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Setelah di dunia begitu hidupnya susah, begitu hidupnya sengsara, Allah menyatakan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah besok akan mengumpulkannya di padang mahsyar dalam keadaan a'ma, yaitu buta kedua matanya. Jamaah, semoga kita terlindungi dari nasib musibah di mana kita dibutakan mata oleh Allah Subhanahu wa taala. Di padang atau huru-hara pada mahsyar, dalam keadaan semua orang ketakutan, orang-orang yang di dunianya selalu membangkang aturan-aturan Allah, tidak mengindahkan sunnah-sunnah Rasulullah, maka besok di hari kiamat dikumpulkan dalam keadaan buta kedua matanya. Diceritakan dan dilanjutkan firman Allah, yaitu orang-orang yang buta matanya ini bertanya kepada Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basyira. Wahai Rabb, kenapa engkau butakan kedua matamu hari ini, padahal di dunia aku termasuk orang-orang yang dapat melihat, mataku normal ya Rabb. Maka Allah menjawab, "Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa." Dulu engkau di dunia sudah mendapatkan peringatan-peringatan dari utusan-utusanku untuk berzakat bagi yang sudah memenuhi syarat, untuk berhaji bagi yang sudah mampu, untuk melaksanakan perintah-perintahku, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulku. Engkau termasuk orang-orang yang menganggap sepele. Engkau termasuk orang-orang yang melupakan, menganggap itu tidak penting. Wakadzalika, demikianlah al-yauma, hari ini, tunsa, engkau dilupakan. Itulah sesuatu yang sangat menyakitkan akan diterima oleh orang-orang yang ketika mendapatkan kesempatan hidup di dunia ini ada dua pilihan, yaitu taat kepada Allah atau membangkangnya. Ia memilih membangkang perintah-perintah Allah. Ia memilih untuk jauh dari sunnah-sunnah Rasulullah, maka di samping kehidupannya sempit dan sengsara, di akhirat dikumpulkan dalam keadaan kedua matanya buta. Dan juga dalam hadis ini Rasulullah menyatakan, illa sallallahu alaihim aduwan min waihihim. Orang-orang yang tidak lagi mengikuti ajaran Allah dan Rasulullah, kehidupan di dunia akan sengsara. Kenapa? Karena ia akan berada di bawah kekuasaan, di bawah penjajahan orang lain, yaitu musuh-musuh Islam, orang-orang yang selama ini memang tidak ridho dengan agama kita. Bahkan musuh-musuh Islam ini akhaduna ba'da ma fi aydihim, mereka akan dengan sangat mudah merampas harta benda, merampas aset-aset, merampas hak milik yang kita miliki. Itu karena kita sudah jauh dari ajaran Allah dan Rasulullah. Kemudian yang terakhir, wa man lam tahkumu a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah. Tidaklah terjadi di mana para pemimpin lebih memilih mengambil hukum selain hukum-hukum Allah. Ketika terjadi para pemimpin lebih memilih sandaran-sandaran hukum di dalam mengambil kebijakan memimpin bangsa dan rakyatnya, dia memilih sandaran-sandaran hukum selain kitabullah wa sunnah rasulih. Ketika terjadi seperti itu, illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, tidaklah terjadi seperti itu, maka akibatnya di mana di antara kita akan terjadi permusuhan satu dengan yang lain, terjadi hukum riba di mana yang kuat menindas yang lemah. Na'udzubillah min dzalik.
Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Jamaah sedang salat istisqa yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat 41. Zaharul fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nyata kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Salah satu sebab umum adalah bima kasabat aydin nas. Sebab umum yaitu kebanyakan adanya hujan tidak turun, adanya wabah yang melanda, adanya kekeringan, adanya kerusakan-kerusakan. Itu telah difirmankan oleh Allah di dalam ayat ini, bima kasabat aydin nas. Di dalam tafsir Al-Jalalain di sana disebutkan bima kasabat aydin nas ay dzil ma'asin nas, disebabkan karena perbuatan maksiat manusia. Kalau terjadi bencana, kalau terjadi musibah seperti ini, pasti disepakati disebabkan adalah begitu banyak manusia yang berbuat dosa dan maksiat di muka bumi ini. Oleh karena itu, liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu, Allah ingin merasakan akibat dari perbuatan-perbuatan maksiat manusia ini. Dan ini mari kita berdoa, mudah-mudahan ini bukanlah suatu muqaddimah di mana Allah memberikan siksaan kita juga di akhirat. Dengan kesadaran bahwa kita pelaku maksiat, bahwa kita hari ini bertaubat, mudah-mudahan apa yang hari ini terjadi bukanlah muqaddimah, tetapi cukup saya di sini ya Allah. Cukuplah musibah yang menyiksa kami ini ya Allah. Untuk hentikan hari ini, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Turunkan air hujan dari langit-Mu ya Allah. Itulah barangkali jemaah sikap yang terbaik, karena Allah menginginkan la'allahum yarji'un, agar kita semuanya, agar pelaku-pelaku dosa itu mereka segera kembali kepada Allah. Kembali artinya bertaubat, taubatan nasuha, menyesal segala perbuatan yang telah dilakukan, kemudian berniat untuk tidak mengulangi lagi. Dan apabila perbuatan zalim dan maksiat itu terkait dan tersangkut dengan masalah hakul adami sesama manusia, maka segeralah kita minta maaf, segeralah kita minta ampun, dan segera minta dihalalkan, dikembalikan haknya yang telah kita rampas. Barangkali kita perlu merenung, kita sebagai ayah, sebagai kepala rumah tangga, mungkin kita telah melakukan hal-hal itu. Bertaubat kepada Allah adalah pulang dari ini, dari sini, segera minta maaf pada istrinya, pada anaknya, bahwa selama ini kita masih belum begitu memperhatikan hak-hak mereka. Kita belum menjadi panutan yang baik, kita belum menjadi imam yang layak untuk diikuti. Pun demikian terhadap istri, demikian terhadap anak, anak kepada orang tuanya, istri kepada suaminya, pemimpin kepada yang dipimpin, rakyat kepada pejabatnya. Ini perlu kita lakukan, karena taubatan nasuha memerlukan bukti, terutama kalau dosa terkait dengan sesama manusia. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Jamaah salat istisqa hafizakumullah. Setelah kita memperbanyak istighfar dan bertaubat, di dalam surah Nuh 29 Allah berfirman yang menganjurkan di mana kita berbanyak istighfar. Setelah kita memperbanyak istighfar, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Perbanyaklah taubat kepada Allah, karena Allah Maha Pengampun. Allah Maha luas pengampunannya. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan menurunkan air dari langitnya dalam hitungan yang begitu banyak, bertubi-tubi, atau disebut dengan air hujan. Wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Allah juga akan memberikan kepada orang-orang yang bertaubat ini, yaitu ditambahnya harta benda, ditambahnya anak-anak dan orang-orang yang mengikutinya, dan Allah menyuburkan kembali taman dan kebunnya, dan Allah mengalirkan air-air pada sungai-sungai mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar
Astaghfirullah, astaghfirullahal azim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil jabbar mukawwiril laila 'ala an-nahar. Assalatu wassalamu ala khairil bashar sayyidina maulana Muhammadin alladzi ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa 'ala alihi wa ashabil akhyar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa 'ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Ittaqullah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat ya ghafirul muhimmat ya syafiyal abrar ya rafi'ad darajat ya rafi'ad darajat ya mujibad da'awat ya arhamar rahimin. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal waba wal fahsya was suyuf al mukhtalifata mal miha والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء ربنا أنزل علينا مائدة من السماء ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين وانصرنا فإنك خير الناصرين واغفر لنا فإنك خير الغافرين. ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضل يعطيكم ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. 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 اللهم صل على محمد رب صل عليه وسلم.
اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.